Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bela negara. Oke, yang pertama jelas seperti biasa, teman-teman catat, boleh merangkum poin-poin yang kita jelaskan dari sini. Kita mengawali bela negara itu dengan definisinya dulu. Apa sih itu bela negara? Jadi kalau kita lihat bela negara ini adalah sikap perilaku yang berkaitan dengan warga negara, cinta NKRI, kemudian ada kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kalau kita lihat di sana ada kata sikap atau perilaku. Jadi sikap perilaku seorang warga negara atau warga negara itu sendiri. Bentuknya seperti apa, bentuk kecintaannya terhadap tanah air itu seperti apa, dan semuanya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lengkapnya, definisi dari bela negara itu sendiri adalah suatu sikap atau perilaku seorang warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta terhadap tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini adalah sebagai pedoman dalam kita membela negara itu sendiri. Jadi bukan hanya bertingkah laku, bukan saja sebagai dasar negara, tapi di sini juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus sesuai, harus kita amalkan dalam hal terkait dengan bela negara itu sendiri. Oke. Kemudian, nah, jadi kalau bela negara itu sudah tertuang di dalam suatu konstitusi, itu seperti apa sih? Nah, bisa dibuka aplikasinya yang sudah di-download masing-masing, aplikasi dari teman-teman semua, aplikasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya bela negara hubungannya dengan konstitusi itu sendiri. Yang pertama ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara yang berkaitan dengan pertahanan. Itu terkait dengan pembukaan. Jadi untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya, itu salah satu bentuk fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara yang berkaitan dengan pertahanan itu sendiri. Nah, kemudian ada pasal 31, yaitu hak bela negara melalui pendidikan. Di pasal 31 ini, itu dijelaskan tertera di sana bahwa berarti bela negara itu bukan hanya melalui fisik, bukan hanya melalui peperangan atau militer dan sebagainya, tapi bela negara juga diatur hak-haknya melalui pendidikan, yaitu misalnya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, kemudian setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Kemudian pemerintahan mengusahakan dan menjalankan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan ketakwaan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi dengan kita diberikan ruang kesempatan belajar, di sana ada penanaman nilai juga, penanaman nilai apa dari mata pelajaran PPKN misalnya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian nanti kalau kita sudah belajar, implementasinya kita bawa kemana? Jelas kalau kita sudah belajar, kemudian pendidikannya bagus, implementasinya jelas ke pembangunan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada 30 ayat 3. Nah, 30 ayat 3 di sini TNI terdiri
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, kemudian 30 ayat 2 itu dijelaskan bahwa TNI Polri itu bertugas untuk melindungi negara sebagai garda terdepan. Nah, kemudian rakyat itu sebagai kekuatan pendukung atau tambahan seperti itu. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, di sana dijelaskan bagaimana pengertian, peran, bentuk, serta ketentuan bagi seluruh warga negara dalam pertahanan bela negara itu sendiri. Nah, kenapa harus sejalan dengan konstitusi? Jelas, karena bela negara itu adalah suatu proses, kembali lagi, sikap perilaku. Bagaimana sikap atau perilaku itu bisa tertib, bisa terarah dengan baik? Tentunya dengan ini, konstitusi, kemudian berpedoman pada Pancasila, dan sebagainya. Next. Kemudian, apa saja? Kenapa kita harus membela negara? Kenapa kita harus mempertahankan keutuhan negara? Kenapa kita harus menjaga harkat dan martabat negara? Nah, karena ditakutkan ini ancaman-ancaman terhadap negara itu sendiri. Nah, ancaman-ancaman terhadap negara itu sendiri ada dari segi tradisional, yaitu yang biasa kekuatan militer negara lain. Jadi melalui agresi, invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI itu sendiri. Nah, kemudian ada non-tradisional. Aktornya itu non-negara. Jadi yang kalau yang tadi dilakukan oleh negara, sekarang adalah yang dilakukan oleh sekelompok dari non-negara. Kemudian seperti apa? Nah, dari non-tradisional itu sebenarnya aksi teror, perampokan dan pembajakan, penyelundupan, imigran gelap, kemudian perdagangan narkotika dan obat terlarang, kemudian ada penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan negara. Nah, ancaman lain apa saja? Ada ancaman lain dari luar, seperti globalisasi juga berpengaruh, modernisasi berpengaruh, itu dalam teknologi dan komunikasi. Kemudian dari dalam, yaitu separatisme, chauvinisme, dan semuanya. Kemudian, separatisme itu adalah apa sih? Usaha untuk melepaskan diri dari suatu negara. Jadi separatisme itu kayak gimana? Contohnya OPM, Organisasi Papua Merdeka, kemudian ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari negaranya, kemudian memeta-metakan, ada negara di dalam negara, seperti itu. Kemudian apakah tindakan kriminal yang lain termasuk? Iya, jadi ancaman dari luar apa saja yang termasuk sudah jelas. Kemudian ancaman dari dalam ada juga, dari tadi separatisme, kemudian chauvinisme, kemudian etnosentrisme dan sebagainya, itu mengkaitkan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mencegah, selain ada peraturan-peraturan perundang-undangan konstitusi tertulis maupun tidak yang mengatur tentang bela negara itu sendiri. Nah, usaha bela negara itu sendiri prinsipnya harus mengutamakan kepentingan umum daripada individu. Nah, jadi dengan mengentingkan kepentingan umum, jadi kita lebih manfaatnya lebih kompleks, lebih luas daripada individu. Misalnya kita mau membela negara, otomatis itu untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan umum, dan sebagainya. Kemudian karena kita adalah negara demokrasi, harus sesuai dengan asas-asas demokrasi, yaitu menjamin hak, menjamin kebebasan pers, kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban itu ada. Nah, usaha bela negara itu tidak hanya melalui fisik, misalnya harus perang, harus ikut militer,
harus ikut ini, ikut itu secara fisik, melainkan juga psikis, hati, bahkan pola pikir dan sebagainya. Itu salah satu bentuk atau ciri-ciri dari bela negara itu sendiri. Nah, kemarin kalau kita belajar nasionalisme, nah menumbuhkan rasa nasionalisme itu sendiri nanti akan setelah muncul rasa nasionalisme itu sendiri, maka akan dengan tersendirinya usaha bela negara itu akan muncul seperti itu. Misalnya pemerintah melalui pendidikan mengajarkan mata pelajaran PPKN, menyediakan melalui belajar. Jadi nanti implementasinya bisa. Nah, nanti pola pikirnya dapat. Misalnya nanti ada warga negara lain yang datang ke negara kita. Kemudian kita menjelaskan bahwa ini loh budaya yang ada di Indonesia, kekayaan alam dan sebagainya. Itu kita ketahui melalui pelajaran misalnya. Nah, nanti itu akan membuat orang-orang orang luar itu kagum, kemudian tertarik untuk berkunjung dan sebagainya, tidak merendahkan. Karena dia tahu kekayaan kita, kita bisa menjelaskan itu dari pola pikir. Di pola pikir sendiri sudah mampu menunjukkan ciri-ciri dari usaha bela negara itu sendiri. Patriotisme itu sendiri. Nah, patriotisme itu tidak harus melalui tindakan seperti perang, harus ikut militer dan sebagainya. Kemudian dari lingkungan masyarakat. Nah, contoh sederhananya ada siskamling. Nah, di lingkungan masyarakat itu dari siskamling itu kan melalui fisik, tenaga. Nah, jadi divisi dan tenaga itu sudah termasuk dalam usaha bela negara, menjaga keamanan, lingkungan masyarakat, komplek, dan sebagainya. Dari hal-hal sederhana seperti itu. Dan lain-lain contoh-contoh yang terkait dengan usaha bela negara itu, baik dalam bidang pendidikan, politik, dan sebagainya. Nah, dari usaha bela negara tersebut sudah diatur tadi kembali ke yang namanya konstitusi. Jadi kalau usaha bela negara tidak diatur dari konstitusi, maka akan timbul eh, pelanggaran-pelanggaran seperti merendahkan negara lain. Bela negara dengan cara merendahkan negara lain itu tidak benar. Itu namanya chauvinisme. Nah, di konstitusi sendiri itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 itu menjelaskan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada filsafah dan pandangan hidup bangsa. Falsafah dan pandangan hidup bangsa itu adalah Pancasila. Jadi tolak ukurnya tetap di sana. Agar tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Nah, kemudian negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Tadi tertera juga di alinea keempat tadi. Ya. Kemudian bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara, jadi setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang tentunya seperti tadi menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera. Nah, usaha pertahanan negara itu sendiri dilaksanakan dengan cara membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip tadi yang dijelaskan. Yang mana? Ini prinsip-prinsip yang mengutamakan demokrasi, yang mengutamakan kepentingan umum daripada individu, tetap. Nah, hak asasi manusia harus dijamin, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Seperti itu. Ada banyak lagi usaha-usaha bela negara, kemudian kita kaitannya dengan uh, Pancasila, kemudian keterkaitannya dengan bagaimana hubungannya dengan konstitusi itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi jelas bahwa usaha bela negara itu harus mengutamakan kepentingan umum. Prinsip-prinsip demokrasi itu harus di sana. Karena kita adalah negara yang berlandaskan Pancasila itu sendiri.
Nah, jadi tolak ukurnya tetap ke Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pengertian, peran, bentuk, serta ketentuan-ketentuan tersebut. Di pasal 6 disebutkan pertahanan negara itu diselenggarakan melalui usaha membangun, tadi membina, kemudian daya tangkal negara terhadap bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, jadi seperti itu untuk materi di paket 7 tentang bela negara. Oke. Sebelum kita memulai membahas soal, menjawab soal, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Soal pertama. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah jawaban yang benar. Jawaban yang benar. C, Kak. Ada yang tahu? C. Adalah C. Memperoleh pendidikan. Kenapa? Karena sebagai hak warga negara dalam usaha bela negara sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang tadi dijelaskan di ayat 1 bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian nomor 2, wujud bela negara seseorang di luar negeri adalah Umar jawab B. Yang lain B juga. Oke. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Kok bisa? Nah, jadi bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh pelajar di luar negeri adalah dengan perilaku menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nantinya agar bisa diterapkan di dalam negara untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Jadi itu juga dibentuk sebagai salah satu indikator dari bela negara itu sendiri. Oke. Yang ketiga, esensi dari negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga apa? Dari Naufal, C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kenapa? Karena bela negara bagi masyarakat Indonesia secara khusus dan umum itu adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sesuai definisinya, tolong jangan dicoret, jangan ditulis-tulis ya. Oke. Oke. Sesuai dengan definisi yang kita jelaskan tadi, bahwa intinya adalah bagaimana sikap atau perilaku yang dituangkan dalam proses berbangsa dan bernegara itu sendiri. Nah, tanpa adanya perilaku bela negara, maka tingkat kepedulian terhadap negara akan hilang dan negara bisa mengalami yang namanya kehancuran. Jadi nomor 3 benar jawabannya adalah C. Kemudian nomor 4, secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah apa, teman-teman? E. Yes. Jawaban yang benar adalah E. Upaya pembelaan negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya di materi, ingat bahwa tidak boleh lepas dari yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan hukum dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 4 itu E.
Nomor 5. Oke. Nomor 5. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali apa? D. Kenapa bisa D? Ya, karena itu berarti bela negaranya dengan pamrih. Sedangkan yang menjadi pembelaan negara adalah demi memperoleh penghargaan atas nama bangsa itu bukan merupakan salah satu bentuk dari bela negara karena bela negara tidak mengenal kata pamrih. Itu jawabannya D. Nomor 6. Pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan apa? A. Yang berkaitan dengan pertahanan. Pertahanan. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa di alinea keempat itu merupakan perwujudan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara yang berkaitan dengan pertahanan. Oke, selanjutnya nomor 7. Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini, kecuali apa? Agresi. Yes, tadi dijelaskan. Ya, tadi dijelaskan pada waktu pembahasan materi bahwa usaha bela negara dalam bentuk non-tradisional itu ancaman terhadap negara yang dilakukan oleh aktor non-negara. Jadi seperti aksi teror, perampokan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotika, obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan. Jadi yang bukan ancaman non-tradisional itu adalah agresi militer, karena agresi militer ini termasuk ke dalam ancaman militer negara. ancaman tadi yang kita bahas apa? Tradisional. Yes, oke, good. Nomor 8, yang tidak termasuk sebagai ancaman negara tradisional. Nah, kebalikannya adalah Aksi penyelundupan. D. yes, tadi sudah dijelaskan bahwa aksi penyelundupan. Yes. Nomor 8 itu D. Oke. Kemudian nomor 9. Nomor 9, keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara pada siswa adalah, ya sudah dibahas tadi waktu materi. Nomor 9. Yes, mendapatkan pendidikan keluarga negaraan. Jadi, pemerintah juga mengupayakan bagaimana agar yang kemarin kita pelajari waktu materi nasionalisme itu timbul, setelah nasionalisme itu timbul, si rasa cinta terhadap tanah airnya besar, jadi kemauan untuk membela negaranya juga besar. Seperti itu. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun nanti juga akan diajarkan tentang pendidikan keluarga negaraan itu sendiri. Nomor 10, komponen pertahanan Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu komponen utama, cadangan, dan pendukung. Berikut yang termasuk dalam komponen utama usaha pertahanan negara adalah TNI. Yes. Jadi komponen utamanya adalah TNI sesuai dengan pasal berapa tadi di konstitusi? 30. Pasal 30 31. itu bisa dibuka ya. Pasal 30 ya. Tentara ayat 3 ya.
Yaitu Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sekali lagi bagi yang mengetik atau mencoret-coret, tolong jangan diketik seperti itu untuk kekondisipan belajar teman-teman yang lain, kasihan. Oke. Next. Sebelas. Berikut ini yang bukan termasuk ancaman militer. Ayo, apa? Globalisasi. Kenapa bukan termasuk globalisasi? Oke, sekali lagi jangan mencolok layar ya. Demi kelancaran teman-teman yang lain, kasihan. Oke, kenapa bukan globalisasi? Padahal globalisasi juga berpengaruh. Nah, karena kalau globalisasi itu bukan termasuk di ancaman militernya, melainkan ancaman dalam aspek perkembangan teknologi dan komunikasi tadi. Oke, nomor 11 adalah E. Nomor 12. Seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air disebut apa? Patriotisme. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar antara nasionalisme dan patriotisme pada materi sebelumnya. Yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa itu disebut patriotisme. Nomor 12 itu adalah B. Jadi lebih ke implementasinya, tindakannya. Oke. Bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara. Kemudian nomor 'Oke. Tolong yang gabut mending nyimak aja, benar. Ayo. Supaya tidak merugikan satu sama lain. Kalau mau nyimak aja nggak apa-apa. Kalau mau menjawab silahkan. Yang penting jangan mengganggu teman-teman yang lain. Oke? Ya, betul. Saling menghargai harus. Toleransi. Kalian belajar TWK. Harus implementasinya kalian terapkan gitu loh. Oke? Usaha untuk melepaskan diri dari negara kesatuan dikenal dengan nama tadi sudah kita bahas Separatisme. Oke. Separatism. Jadi separatism itu pengertiannya adalah merupakan usaha dari sekelompok atau individu yang dilakukan secara sistematis untuk melepaskan diri dari kesatuan negara yang berdaulat. Ya, contohnya tadi sudah dijelaskan, sudah dikasih contoh organisasi Papua Merdeka. Kemudian ada pemberontakan yang lain yang ingin melepaskan diri, tapi secara sistematis. Nomor 14. Dasar negara Indonesia dalam mengupayakan bela negara dilandasi dengan asas apa? Demokrasi. Apa? Demokrasi. Ya, harus didasari dengan yang namanya demokrasi. Oke. Kita kembali lagi ke nomor 11 tadi. Nah, kalau di nomor 11 ada kata invasi. Itu pengertiannya menurut kalian apa? Mata-mata. Invasi? Pendudukan negara lain terhadap suatu wilayah. Yes. Jadi menyerang ke wilayah negara lain untuk menguasai wilayah tersebut. Kalau agresi? Pengerangan wilayah. Yes, lebih ke penyerangan satu negara ke negara lain.
Kalau sabotase yang kalian sering dengar apa? Perusakan barang negara. Yes, milik pemerintah. Kalau tidak dirusak tapi disegel untuk ditahan produksinya, termasuk nggak? Termasuk mungkin. Yes, seperti itu dilakukan oleh pemberontak dan sebagainya. Oke. Kita next tadi sampai nomor 14. Jadi nomor 14 itu adalah demokrasi ya. Ingat prinsipnya dilandasi dengan asas demokrasi. Nomor 15, kedudukan rakyat dalam Sihankamrata itu kepanjangan dari apa? Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Good. Merupakan komponen pertahanan? Semesta. Cadangan. Yes. Cadangan. Kalau di Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa rakyat sebagai komponen Cadangan. kalau di Undang-Undang Dasar 1945, tapi dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu bisa diartikan sebagai cadangan. Jadi selain TNI Polri, rakyat itu sebagai cadangan. Oke, nomor 16. Sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara adalah tadi sudah kita bahas bersama. D. D. Ya, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan Pribadi. pribadi. Kita sudah bahas bersama. Jadi sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara itu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, karena bela negara menyangkut tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat luas, dampaknya juga ke masyarakat luas seperti itu. Nomor 17, persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya adalah adalah ada yang jawab C, ada yang jawab A. Ingat ya, persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya adalah upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Jadi hubungan keseimbangan hak dan kewajiban dalam praktik pembelaan negara itu menciptakan kesadaran bahwa dalam segala usaha rakyat atau peranan warga negara dalam upaya bela negara itu merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Oke, jadi 17 adalah D. 18. Bentuk ketahanan nasional Indonesia yang memperhatikan kondisi geografis disebut sebagai Archipelagic State. Yes. Jawaban lain? Nation state. Island State. Oke, jadi jawabannya adalah archipelagic atau archipelagus state. Nah, jadi negara yang terdiri atas kesatuan pulau di mana laut, udara, dan daratan merupakan satu kesatuan NKRI sebagai sebuah wawasan ideologi. Nah, itu pengertian dari archipelagus state itu. Kemudian nomor 19, kondisi tingginya tingkat pengangguran. Nah, dalam suatu negara dapat mengancam apa? Stabilitas politik. Dapat mengancam kalau misalnya nih banyak pengangguran. Kemudian kira-kira suasana di negara tersebut yang terganggu apanya? Yang C, Kak. Yes, stabilitas politiknya. Jadi stabilitas politiknya
akan terganggu jelas karena kurangnya lapangan kerja atau kurangnya pendidikan dan sebagainya yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Jadi stabilitas politik itu akan turun naik seperti itu. Nomor 20. Undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 seperti yang kita jelaskan tadi ya. B nomor 20 itu adalah B. Jadi di sana mengatur tentang pertahanan negara. Isinya itu mencakup mengenai pengertian, terus ada peran, bentuk, serta ketentuan bagi seluruh warga negara dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara. 20 itu adalah B. 21. Salah satu sifat usaha mempertahankan negara adalah bersifat semesta. Nah, maksudnya adalah semesta berarti luas. Yes. Semesta berarti seluruh gitu. Jadi 21 itu adalah D, keikutsertaan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. Karena pengertian semesta dalam usaha bela negara itu adalah keikutsertaan seluruh rakyat dan penggunaan segala kekuatan dari sumber daya nasional itu sendiri. Nomor 22. Hakikat penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada apa? Kesadaran hak dan kewajiban. Hakikat penyelenggaraan pertahanan dan negara. Kenapa bisa A? Kira-kira kalau hak dan kewajiban sudah seimbang, apakah pertahanan akan terjaga, penyelenggaraannya akan teratur? Iya. Yes. Karena konstitusi pun itu mengatur tentang keseimbangan hak dan kewajiban seperti itu. Jadi hakikat penyelenggaraan pertahanan negara itu jelas. Tadi didasarkan oleh konstitusi berpandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam Pancasila itu juga diatur hak dan kewajiban warga negara. Kemudian dikerucut lagi menjadi konstitusi, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak dan kewajiban bagi warga negara itu sendiri. Nomor 23. Nomor 23, berikut ini yang bukan termasuk landasan hukum kewajiban bela negara adalah 23. 23 itu adalah E. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Kok bisa E? Isinya apa itu? Kalau bukan E berarti isinya, kalau yang E itu bukan berarti isinya apa? Jadi diingat ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 itu bukan termasuk landasan hukum kewajiban bela negara. Karena itu adalah dasar peraturan dalam mengatur dan mengesahkan ILO Convention. Kalian tahu ILO kan? Tahu ILO nggak? Tahu. Apa ILO? International Labour Organisasi Buruh Organization. Internasional. Yes, International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional. Termasuk dalam PBB bukan? Oh, Yes, good. Nomor 24. Cinta terhadap bangsa merupakan salah satu upaya dalam pembelaan negara. Berikut ini contoh perwujudan cinta terhadap bangsa adalah A. 24,
Yes, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri karena mampu membangun perekonomian nasional. Jadi, menunjukkan rasa cinta terhadap bangsa itu bukan dengan fisik saja, misalnya dengan materi juga bisa. Jadi kita tunjang produk-produk lokal, misalnya pakai baju-baju lokal, mau sekolah pakai tas lokal dan sebagainya. Ya, meskipun misalnya nanti kualitas luar memang lebih bagus, tapi kalau untuk menumbuhkan sikap nasionalisme itu sendiri, kemudian menumbuhkan upaya pembelaan negara itu sendiri, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri itu karena itu masuk karena mampu membangun perekonomian nasional itu sendiri. Ada iklannya kan, cintai produk-produk Indonesia. Nomor 25. Selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara harus berdasarkan rasa kesetiaan. Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara nampak pada 25. Good. Jadi mengikuti upacara kemerdekaan. Jadi bukan dengan kembali lagi, ingat. Jadi rasa kesetiaan dari hati, dari pola pikir itu juga berpengaruh. Jadi hal tersebut bisa menampilkan segala bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan agar tidak dijajah kembali. Itu banyak cara, bukan hanya dengan satu cara, dua cara. Jadi dengan mengikuti upacara kemerdekaan pun itu sudah termasuk. Nomor 26. Semangat patriotisme pejuang kemerdekaan harus dapat tetap ditumbuhkan ke dalam muda. T. Yang ya. Nomor 26. C. Yes. Nomor 26 itu is C. Kenapa? Karena semangat patriotisme pejuang itu harus tetap ditumbuhkan bagi generasi muda, yaitu dengan mengisi kemerdekaan, misalnya contohnya seperti ini, dengan ikut serta dalam pembangunan nasional sesuai kemampuan atau latar belakang warga negara itu tersebut. Kemudian nomor 26 C ya. Nomor 27. Hasil akhir yang hendak dicapai dalam upaya bela negara, sistem pertahanan utama negara demi mempertahankan keamanan dan pertahanan adalah apa? Ingat, hasil akhir. Hasil akhir. Hasil akhir. Hasil akhir. Kalau udah mundur, kemungkinan balik ada nggak? Ada. Ya, ada dong seharusnya. Berarti 27 itu adalah D. Hasil akhir yang ingin dicapai dari sistem pertahanan dan keamanan utama itu adalah hancurnya musuh dari seluruh wilayah NKRI. Sehingga tidak ada lagi serangan dan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 28. Perilaku bela negara dalam lingkungan masyarakat dapat dicontohkan dengan perilaku apa? Ayo. Masyarakat, ingat. Pelaksanaan kegiatan. Yes. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan Siskamling. Oke, semuanya bagus. Jadi, kalau kegiatan bela negara di lingkungan masyarakat itu bisa kita tampakkan, bisa kita implementasikan pada perilaku pelaksanaan kegiatan Siskamling. Karena kegiatan itu mengupayakan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban di kawasan kampung, kelurahan, RT RW atau desa dan sebagainya. Seperti itu. Nomor 29. Salah satu alat negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah
B. Polri. Salah satu alat negara itu benar sekali, jawabannya adalah Polri. Jadi Polri itu mengemban tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demi apa? Kembali lagi, demi mempertahankan kedaulatan negara. Nomor 30. Berikut ini merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan transnasional, kecuali banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Kenapa itu bisa dikatakan? Kenapa itu bukan termasuk transnasional? Ada yang tahu pengertian dari transnasional itu apa? Oke, saya jelaskan ya. Kejahatan transnasional itu merupakan kejahatan yang terorganisasi di area pembatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan tertentu yang mengancam berbagai aspek dan bidang di dalam negara. Jadi yang tidak termasuk jelas, yaitu banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Coba lihat penjarahan SDA yang dilakukan oleh pelaksanaan transnasional, maraknya tabloid luar negeri, aksi terorisme berlatar belakang ISIS, adanya berbagai macam budaya asing yang masuk. Ya, diulangi, Kak. Nomor berapa? Kejahatan transnasional itu apa? Oke. Kejahatan transnasional, ingat ya, perhatikan, merupakan kejahatan yang terorganisasi di area perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan. Kelompok atau jaringan. Ya, kelompok atau jaringan tertentu yang mengancam berbagai aspek dan bidang di dalam negara. Oke, jelas ya? Oke, bisa kita lanjutkan. Peristiwa tawuran pelajar merupakan contoh pelanggaran serius dan mengancam ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh apa? Gampang nih. Ya. Kalau sudah memudarnya nilai dan norma aturan itu, ya terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini dari berbagai kalangan, dari sekolah, kemudian masyarakat secara umum, kemudian pemerintahan. Kalau nilai dan norma sudah pudar dalam pergaulan, maka akan diiringi dengan pelanggaran-pelanggaran. Maksudnya kalau di bidang tawuran ini, nah mungkin cara bergaul yang baik itu seharusnya yang sesuai dengan nilai dan norma. Jadi hal-hal tersebut tidak dilaksanakan dalam menyikapi perbedaan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi kemudarnya nilai dan norma pergaulan 31E. 32. Tindakan yang sepatutnya dilakukan ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya melepaskan diri dari negara kesatuan adalah, ayo misalnya teman-teman semua mendengar ada yang ingin memisahkan diri atau ada yang ingin memberontak melepaskan diri, apa? Segera melaporkan Pihak berwajib. Yes, ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Jadi kalau ke sana cuma ngelaporin dan menunjukkan bukti-bukti, itu percuma, seperti itu. Jadi kalau dalam ini berarti menunjukkan teman-teman sebagai alat ketahanan negara, sebagai apa? Cadangan atau pendukung.
Kebetulan misalnya di lokasi itu tidak ada TNI, Polri, dan garda-garda terdepan yang menjaga ketahanan negara, otomatis rakyat itu sendiri membantu. Bisa membantu lewat apa? Bisa membantu lewat yang namanya pers, kemudian bisa karena sekarang sudah marak sosial media dan sebagainya, bisa memposting, melaporkan dari situs-situs resmi, misalnya Polri dan sebagainya. Seperti itu. Itu salah satu bentuk upaya juga dalam pembelaan negara yang dilakukan oleh rakyat. Yes, nomor 32 itu D. Nomor 33. Upaya negara menjamin kepada warga negara Indonesia untuk ikut serta bergabung dalam usaha pembelaan negara. Perwujudan tindakan tersebut pada era saat ini adalah bergabung dalam usaha pembelaan negara. Di era saat ini, iya, benar sekali. Fadel dan teman-teman adalah mendaftarkan diri menjadi anggota TNI dan Polri. Jadi setiap warga negara, apapun backgroundnya, apapun namanya, itu diberikan hak untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI dan Polri kepada warga negara. Itu sebagai salah satu bentuk perwujudan nyata dalam bela negara. Ingat ya, perwujudan nyata dalam bela negara. 34. Sebuah aturan tertulis yang mendasari pergaulan masyarakat sekaligus mampu menindak pelaku pelanggaran adalah aturan tertulis yang mendasari pergaulan masyarakat sekaligus mampu menindak pelaku pelanggaran adalah Undang-undang. yes. Ingat ya. Undang-undang tertulis. Kemudian 35 yang terakhir, berikut ini yang termasuk dalam sikap patriotisme. Ayo. Adalah patriotisme. Lihat yuk patriotisme. A. Iya, yang paling benar itu adalah D. Berikut ini yang termasuk dalam sikap patriotisme. Jadi sikap patriotisme paling tinggi adalah itu menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Itu ada, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Kemanusiaan. yes, Berkeadilan. sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, itu untuk nomor 35.